Hai, apa kabar? Halo, selamat datang di Mendengar Ide ID, sebuah ruang kecil tempat kita belajar berhenti sebentar dan mendengar suara yang paling sering kita abaikan, yakni suara diri sendiri. Dan di episode ketiga ini, saya akan berbicara tentang diam. Diam bukan berarti tidak peduli. Kadang kita memilih diam. Dunia itu tiba-tiba langsung menarik kesimpulan. Dan diam dianggap dingin. Diam kadang dianggap menjauh. Diam dianggap tidak peduli. Padahal tidak semua diam itu kosong. Tidak semua diam itu menolak. Ada justru diam yang penuh. Dan saya ingin mulai dari sini. Dari satu hal sederhana, tidak semua orang pandai menjelaskan isi kepalanya dengan kata-kata. Ada orang yang saat pikirannya ramai, justru suaranya menghilang. Bukan karena tak punya rasa, tapi karena rasanya terlalu banyak. Diam, bagi sebagian orang adalah cara paling aman untuk tetap waras. Kita hidup di dunia yang sangat bising. Semua orang ingin dengar, semua orang ingin dilihat, semua orang ingin dimengerti. Dan terkadang semua orang ingin cepat direspon. Dan di tengah itu, orang yang memilih diam sering terlihat aneh. Seolah ada yang salah dengan mereka. Padahal mungkin mereka hanya sedang menata diri. Bukan berarti mereka tidak peduli. Kadang, diam itu adalah bentuk paling jujur. Peduli untuk tidak asal bicara, peduli untuk tidak melukai dengan kata-kata yang belum matang, peduli untuk tidak bereaksi berlebihan saat emosi belum mereda. Ada orang yang diam karena mereka tahu satu kalimat yang salah itu bisa menghancurkan banyak hal. Tapi sayangnya, tidak semua orang sabar menunggu penjelasan dari diam. Manusia atau kita terbiasa mengukur kepedulian dari seberapa sering seseorang itu bertanya, seberapa cepat membalas pesan, seberapa banyak kata yang mereka keluarkan. Padahal, setiap orang tuh punya bahasa cintanya sendiri, dan tidak semuanya berupa suara. Ada yang menunjukkan dengan peduli dengan hadir, tanpa banyak bicara. Ada yang peduli dengan mengingat hal kecil, bukan dengan kalimat yang panjang. Ada yang peduli dengan mendoakan dalam diam, tanpa perlu diumumkan. Tapi, dunia jarang memberi ruang pada bentuk peduli seperti itu. Akhirnya, orang yang tenang sering disalahpahami. Dibilang cuek, dibilang menjauh, dibilang berubah. Padahal mereka hanya lelah menjelaskan diri ke orang yang tidak mau benar-benar mendengar. Mungkin kamu salah satunya. Orang yang sering memilih diam, lalu merasa bersalah karenanya. Mereka harus menjelaskan terus, padahal energi tidak ada. Mereka harus membuktikan peduli, padahal rasanya itu nyata meski tak bersuara. Kalau iya, aku ingin kamu dengar ini baik-baik. Kamu tidak salah karena memilih diam. Kamu tidak dingin hanya karena kamu tenang. Dan kamu tidak kurang peduli hanya karena caramu berbeda. Diam bisa jadi cara bertahan, cara melindungi diri, cara menjaga perasaan baik, perasaan sendiri, maupun perasaan orang lain. Tapi tentu, diam juga punya resiko. Karena tidak semua orang bisa membaca makna di baliknya.
Tidak semua orang mengerti bahwa ketenangan bukan penolakan. Itulah mengapa kita perlu belajar satu hal penting. Kapan diam itu perlu dipertahankan, dan kapan diam perlu dijelaskan. Bukan untuk membela diri berlebihan, tapi agar tidak terus-menerus disalahpahami. Mungkin cukup satu kalimat sederhana. Aku bukan tidak peduli. Aku hanya butuh waktu. Atau mungkin aku sedang memikirkan banyak hal, bukan menghindar. Tidak harus panjang, tidak harus dramatis, cukup jujur. Karena orang yang tepat akan berusaha memahami, bukan memaksa. Dan jika ada yang tetap menilai kamu dingin, bahkan setelah kamu berusaha menjelaskan, mungkin masalahnya bukan pada diam kamu, tapi ekspektasi mereka, dan juga kita juga tidak mengontrol mereka. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Tapi kita memilih untuk tetap setia pada cara kita menjaga diri. Menjadi tenang di dunia yang bising bukanlah kelemahan, itu keberanian. Keberanian untuk tidak ikut ribut, keberanian untuk tidak bereaksi berlebihan. Keberanian untuk memilih sadar daripada sekedar terdengar. Jika hari ini kamu memilih diam, pastikan bukan karena kamu menekan diri sendiri, melainkan karena kamu sedang merawat diri. Dan jika suatu saat kamu siap bicara, biarkan kata-katamu lahir dari tenang, bukan dari luka yang tergesa. Karena pada akhirnya, yang benar-benar peduli akan belajar mendengar, bahkan saat kamu tidak banyak bersuara. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengar diri sendiri hari ini. Ini mendengar diri ID, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan satu quote penutup dalam bahasa Inggris. Remember, this is not the end of our story. It's just a quiet pause where dreams grow together and hearts learn to wide. Terima kasih. Bye-bye.